فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Apa kaitan antara turunnya Al-Quran ini dengan satu malam yang sangat istimewa yang juga terjadi saat Ramadan? Kalau di Al-Baqarah 185 disebutkan Al-Quran turun ya pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan, demikian redaksi Al-Qurannya. Sedangkan di Quran surah ke-97, Quran surah 97, yaitu surah Al-Qadar. Ya, Al-Qadar. Jadi di ayat 185 Al-Baqarah memberikan informasi Quran turun di bulan Ramadan. Baik, satu. Kemudian yang paling menarik, di Quran surah Al-Qadar surah 97 disebutkan turunnya Al-Quran ini selain tadi Ramadan juga memberikan satu informasi penting yang baru, bahwa di satu malam utama Ramadan, ya, yaitu malam yang disebut dengan malam Al-Qadar. Jika Anda bertanya apa yang disebut dengan malam Al-Qadar serta keistimewaannya, kita satukan dulu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah menyampaikan, tahukah Anda apa dan bagaimana keistimewaan malam Al-Qadar itu? Jadi pertama, Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, turunnya Al-Quran ini bukan di malam biasa, tapi malam yang sangat istimewa. Beda dengan malam-malam lainnya. Tidak sama. Lalu kita bertanya, ya Allah, apa keistimewaannya? Satu, kata Allah. Ya, teruskan, langsung jawaban Qurannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saat malam Al-Quran diturunkan ini, ya, di malam Al-Qadar itu, maka nilai malam itu sama dengan 1000 bulan lebih. Bahasa tegasnya, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Jadi tidak serupa, lebih. Ya kan? Baik, kalau kita konversi ini, 1000 ini, ke dalam hitungan kita, itu setidaknya ada 83 tahun kurang lebih. Jadi nilai satu malam itu nilainya itu kurang lebih setidaknya 83 tahun. Anda bayangkan? Jadi konsekuensinya kalau ada orang beramal, teman-teman sekalian, di malam itu bersamaan dengan malam itu, Allahu Akbar. Dia sholat misalnya, maka sholatnya senilai dengan 83 tahun tanpa henti. Dia baca Al-Quran, walaupun dia baca satu huruf misalnya, ya, nun, terus ngantuk, ketiduran. Pas malam itu sama dengan baca nun 83 tahun tanpa henti. Dan saya membayangkan bagaimana saat insya Allah, semoga Allah berkenan memberikan kita malam itu, anugerahnya kepada kita semua, saat seseorang sedang ada di malam itu dan dia istighfar, taubat dia, dan digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Kesungguhan istighfarnya menggugurkan sebuah dosa-dosanya, 0, kosong dosanya. Kemudian dia baru beramal, baru pun menyebut nama Allah, senang dia, la ilaha illallah misalnya. Tiba kemudian dia wafat, sesuai ajalnya. Allahu Akbar, dosanya kosong, punya amalan la ilaha illallah senilai 83 tahun kurang lebih. Betapa indah. Di penghujung wafatnya, husnul khatimah, dalam keadaan yang sangat indah. Anugerah yang sangat luar biasa. Dan itu hanya didapatkan, kualifikasi ini, ya, keutamaan ini hanya didapatkan satu kali terjadinya satu kali saja, terjadinya di satu malam Ramadan saja. Dan malam inilah yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Baik, itu kalau ada orang bertanya, apa keistimewaan malam Al-Qadar? Allah langsung jelaskan. Kemudian kata Allah, malaikat turun. Semua pada saat itu. Tanazzalul malaikatu waruh, bahkan Jibril ikut turun. Malaikat Jibril alaihissalam tugasnya menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Ya, selesai Nabi Muhammad SAW wafat, selesai tugas menurunkan wahyunya. Tapi malaikat Jibril setahun sekali turun ke bumi. Ya, karena keagungan Al-Quran dan keagungan malam Al-Qadar itu turun ke bumi, menyertai hamba-hamba yang ibadah. Ya, sampai saking banyaknya malaikat yang turun, para ulama tafsir menyebutkan bumi seakan-akan sesak oleh malaikat, sehingga suara-suara bising jadi redup, angin-angin jadi berhenti, sehingga terbaca suasana alam jadi teduh, nikmat. Dan ini bahasa Al-Qur'annya diungkapkan dengan kalimat salam. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Malam Al-Qadar.
Nah, sekarang yang paling menarik, ini kan baru pahala nih. Baca Quran dapat pahala, sholat dapat pahala. Sekarang pembahasan utama kita, apa korelasinya peran Al-Quran ini dengan Lailatul Qadar? Korelasinya apa? Fungsi utama Quran dikaitkan dengan malam Al-Qadar itu seperti apa? Ini yang jarang dibahas, jarang diuraikan oleh para ulama kita, termasuk dalam kitab-kitab ulumul Quran. Baik, sekarang kita gali pelan-pelan. Teman-teman sekalian, inilah salah satu rahasia yang dibaca oleh para ulama sehingga mereka setiap datang Ramadan sibuk dengan Al-Quran. Menggali lagi. Ini selevel para imam besar aja, menggali kembali, ini saya udah benar belum hidupnya nih. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i itu 2 kali khatam. Ya, setiap hari Ramadan. Siang sekali, malam sekali. Dan puncaknya 10 hari terakhir itu semua menggali Quran. Untuk meluruskan hidup saya udah benar belum? Mungkin sukses sebagai seorang pengajar, sebagai seorang ayah bagaimana? Sebagai seorang suami bagaimana? Bukankah akan dihisab? Ya, sebagai seorang anak bagaimana? Anda sukses mimpin di keluarga. Ada istri sukses dibimbing, anak dibimbing. Tapi apakah bakti Anda pada orang tua juga sukses? Allah tidak akan membimbing engkau, membantu engkau, merubah engkau, ya, menyempurnakan ikhtiarmu atau menghadirkan cita-citamu sebelum engkau berusaha sendiri untuk berikhtiar. Merubah apa yang kau ingin dapatkan itu. Maksudnya apa? Berikhtiar dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk Anda menjadi misalnya seorang jenderal di militer. Anda menjadi pengusaha sukses. Tanpa seketika nggak ada usaha. Tiba-tiba jadi aja. Nggak bisa. Kata Allah, saya bikin hukum universal. Pengen kaya, kerja. Pengen pintar, belajar. Di dalam konteks ini jangan salahkan. Kenapa dia nggak beriman kok bisa pintar? Allah tanya, kamu belajar nggak? Gitu. Di sini ada ikhtiar kita. Nah, ikhtiar ini pun teman-teman sekalian, ini butuh pedoman, butuh petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk yang benar, bagaimana? Kita pasti akan pulang menuju Allah tanpa gelar dunia yang kita sematkan, kecuali amalan benar yang kita lakukan. Dan amalan itu bisa menjadi benar dengan petunjuk Al-Quran. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, mengapa malam Al-Qadar begitu penting terkait dengan peran Al-Quran, karena ada korelasi peran sebagai bimbingan kehidupan kita. Jadi di sini banyak disimpulkan bahwa malam Al-Qadar itu adalah malam yang sangat menentukan. Malam Al-Qadar adalah malam yang bisa merubah kehidupan kita. Dalam arti merubah itu adalah petunjuk-petunjuk Al-Quran. Bila kita amati dengan benar, itu akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bukan sekedar dosa diampuni, pahala berlipat, tapi di sini akan kita temukan sejatinya jati diri kehidupan kita. Nah, pembahasan ini menjadi penting untuk kita uraikan supaya kita mengerti betul apa esensi Al-Quran pada kehidupan kita yang bisa mentransformasikan orang jahiliyah menjadi khairu ummah, sekaligus juga teman-teman sekalian memberikan peran luhur dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah menerima taubat kita, memberikan jalan terang pada kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menempatkan kita di surga dengan izinnya bersama orang-orang terbaik yang Allah sayangi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.